Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Pantri Marindra dari kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang fisiologi olahraga. Baiklah, yang pertama, apa itu fisiologi olahraga? Fisiologi olahraga ialah cabang dari ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan fungsi dari dalam maupun dari luar tubuh kita. Selanjutnya, ada beberapa fungsi yang berubah disebabkan oleh latihan fisik. Yang pertama itu bagaimana perubahan fungsi itu dapat terjadi apabila seseorang melakukan gerakan tunggal atau melakukan latihan tunggal atau acute exercise. Selanjutnya, perubahan apa yang dapat terjadi pada fungsi tubuh setelah melakukan latihan berulang-ulang atau exeronic atau soronic exercise, dan bagaimana perubahan fungsi tubuh itu berlangsung. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon dan adaptasi tubuh terhadap latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Fisiologi olahraga merinci dan menerangkan perubahan fungsi yang disebabkan oleh latihan tunggal atau latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan respon fisiologis terhadap intensitas, durasi, frekuensi latihan, keadaan lingkungan, dan status fisiologi individu. Fungsi dan mekanisme kerja organ-organ tubuh akan selalu bereaksi dalam rangka penyesuaian diri demi terciptanya homeostatis atau kecenderungan organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan dalam milieu interior yang stabil bagi selnya. Berolahraga adalah melakukan suatu kegiatan tubuh yang melibatkan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, otot, syaraf, pembuluh darah, otot, kelenjar, dan lain sebagainya. Aktivitas olahraga akan menimbulkan reaksi dari organ-organ tubuh berupa usaha-usaha penyesuaian diri, derajat kesehatan sel, menentukan kualitas fungsional atau vitalitasnya, yang dengan sendirinya akan menentukan derajat kesehatan, kualitas hidup, dan vitalitas kehidupan individu yang bersangkutan. Pengetahuan dasar tentang apa yang terjadi selama latihan fisik dan bagaimana perubahan itu terjadi sangat penting untuk dimiliki oleh pelatih, pembina, guru olahraga, atlet, atau mahasiswa olahraga. Proses penyesuaian diri ini akan tergantung pada yang pertama itu ada stresornya atau jenis olahraga, intensitas, waktu, frekuensi yang dilakukan, dan lain-lain. Yang kedua, organiknya adalah faktor-faktor yang dimiliki individu yang bersangkutan untuk dapat melakukan penyesuaian fungsional secara maksimal, seperti umur, kesegaran jasmani, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keadaan lingkungan seperti panas, dingin, lembab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan fisiologi dengan prestasi olahraga. Salah satu respon fisiologi yang dapat membantu meningkatkan prestasi olahraga adalah dengan meningkatkan denyut nadi yang berguna untuk mendapatkan training zone selama kita berolahraga. Banyak pertanyaan yang timbul, mengapa sudah cukup berlatih tetapi prestasi juga meningkat, sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa bosan atau putus asa. Pikiran-pikiran seperti ini banyak datang dari para atlet maupun para pelatih dan pembinanya. Selanjutnya, hubungan fisiologi dengan prestasi atlet dalam melakukan aktivitas atau latihan yang akan terjadi beberapa perubahan. Fisiologi ini antara lain respon jantung, pernapasan, biokimia tubuh lainnya. Respon jantung terhadap latihannya memberikan respon yang positif
Artinya kalau kita mulai latihan jantung akan berdenyut. Artinya kalau kita mulai latihan jantung akan berdenyut, begitu juga denyut nadi lebih cepat dan bekerja dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga lebih banyak darah yang dipompakan keluar pada setiap denyutannya. Respon pernapasan dalam hal paru-paru berguna untuk menyediakan sumber oksigen dan darah membuang CO2 yang diambil dan sel-sel yang aktif bekerja. Volume udara yang keluar dan paru-paru dalam keadaan normal sewaktu istirahat 5 liter. Selama menjalankan latihan olahraga, jumlah udara yang dikeluarkan paru-paru dapat naik sampai 100 liter orang biasanya, sedangkan atlet terlatih dapat sampai 200 liter per menit. Rasa kekurangan nafas waktu kita melakukan latihan olahraga merupakan masalah suplai darah, bukan masalah pernapasan. Willimore dan bahwa endurance atau daya tahan jantung paru tinggi dapat meningkatkan kemampuan prestasi. Latihan endurance atau latihan daya tahan pada umumnya daya tahan jantung paru merupakan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat yang cukup lama. Jadi yang dimaksud dengan endurance adalah kemampuan seseorang melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan mengalami rasa sakit dan kelelahan berat. Bahwa bagi seorang atlet maupun pelatih yang ingin meningkatkan daya tahannya harus mengetahui benar bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan kerja sistem jantung peredaran darah. Namun, para ahli fisiologi berpendapat bahwa latihan daya tahan sangat penting bagi semua cabang olahraga, karena dengan tingkat daya tahan yang tinggi, kualitas aktivitas yang berat seperti melakukan sprint sambil menendang bola akan tetap dipertahankan dengan tempo yang tetap tinggi selama pertandingan berlangsung. Apabila mereka masih tetap segar untuk melakukan hal-hal yang sama selama pertandingan belum selesai. Dengan demikian sistem jantung, peredaran darah yang baik, maka kebutuhan biologis tubuh pada waktu istirahat maupun latihan akan diperlancar. Kelancaran tersebut dimungkinkan alat-alat peredaran darah berisi darah yang memberikan zat-zat makanan dan O2 yang dapat diperlukan jaringan tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna. Berfungsinya alat-alat tersebut akan makin sempurna dan efisien bila mana memperoleh latihan-latihan dengan dosis atau takaran yang tepat atau benar. Jadi untuk memperbaiki prestasi olahraga, sebaiknya kita memperhatikan energi yang kita pakai untuk menjalankan latihan. Tentunya selama latihan ada beberapa hal yang penting, antara lain takaran latihan harus dipenuhi, baik intensitas dan frekuensinya. Beberapa pengamatan masih banyak atlet kita yang berlatih dengan takaran yang kurang dan cukup, terutama takaran intensitasnya tidak mencapai training zone. Akibatnya prestasi kurang berkembang meskipun frekuensi latihan sudah cukup atau bahkan lebih. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.